Oke guys, berjumpa lagi di MGV89 Channel. Kali ini saya akan mentutorialkan untuk mengganti oli dari Honda CBR 250R yang versi Thailand yang single silinder ya guys. Oke, di sini saya memakai oli Shell Advance X7. Saya beli 2 liter. Untuk api SM-nya sudah seri SM. Oli juga lumayan guys ya, murah tapi nggak murahan, kualitasnya cukup bagus. Untuk viskositas 10/40. Dan juga di sini saya menggunakan filter oli punyanya KLX. KZ pun juga bisa guys ya. Oke, ini juga motor kebetulan baru saya beli second hand guys ya. Jadi ada beberapa PR untuk motor ini karena saya nggak tahu gimana historinya, jadi diangsur-angsur untuk mulai dilakukan servis, ganti oli, mencari part-part yang nggak ada. Itu kayak spion kiri kanan nggak ada guys, lagi saya cari. Dan infonya spion saya pakai yang punyanya CBR 150 yang LED yang keluaran pertamanya. Oke, langsung aja. Di sini kita buka baut dari undercowl-nya yang sebelah kanan guys ya. Di situ menggunakan kunci L. Tidak lupa untuk wadahnya kita tempatkan di bawah. Untuk baut oli kita buka di situ menggunakan kunci shock ukuran 12 guys ya. Untuk baut cukup kecil nih guys untuk motor ukuran 250. Kalau kita lihat nih persamaannya bisa memakai punyanya Honda Matic seperti Genio. Guys, bisa kita lihat untuk oli udah gelembung-gelembung, udah berbuih-buih, udah cukup hitam. Jadi memang waktunya diganti. Dan ini posisi dari cover filter. Tinggal kita buka dari penutup covernya. Bagusnya memang untuk undercowl-nya dibuka aja guys, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi di sini saya tidak saya buka, cukup di geser-geser asal jangan sampai patah guys. Oke, untuk baut dari cover filter ini di dalamnya ada per ya guys ya, jadi hati-hati pada saat membukanya. Dan di situ juga untuk keempat dari baut memang dari filter yang kita pakai banyak substitusinya guys. Oke, setelah terbuka guys, ini kondisi dari isi dalam dari cover filternya. Ada spring, kemudian filter. Ini masih bawaannya guys, sudah cukup hitam, udah banyak endapan-endapan ataupun kotoran-kotoran mesin. Jadi memang udah waktunya kita ganti guys. Oke, sebelum kita pasang kembali kita bersihkan dahulu permukaannya. Berikut juga dengan gasket-gasketnya. Kalau perlu dikasih semprotan cairan brake cleaner supaya lebih bersih aja guys, karena semprotan dari cairan brake cleaner ini dia cepat keringnya guys. Oke, kemudian untuk permukaan-permukaan yang terkena oli di dekat cover, knalpot, langsung kita bersihkan supaya bebas dari kotoran-kotoran oli yang menempel. Oke, untuk pemasangan dari filternya kita letakkan spring, dan yang tidak ada seal bagian belakangnya kita tempatkan di bagian spring. Untuk kondisi dari gasket atau gasketnya guys ya, itu sesuaikan saja.
tidak ada yang berubah. Langsung kita tempatkan baut-baut penutup dari cover filternya untuk pemakaian atau pemasangan dari baut dari cover filter itu dengan metode crisscross, guys ya, supaya dia merata. Jadi bukan dari satu sisi ke kiri, satu sisi ke kanan, tapi harus dengan metode silang-silang supaya dia merata kepadatan dari si gasketnya. Oke, sebelum kita masuki oli, tidak lupa juga baut pembuka olinya kita pasangi terlebih dahulu, guys ya. Untuk kapasitas oli sesuai dari buku manual itu sekitar 1,8 liter, guys ya, dengan mengganti dari filter oli. Jadi untuk oli memang banyak, guys. Untuk oli yang saya gunakan sekarang memang yang Shell Advance, cukup untuk harian saya pergi kerja, untuk daily use juga sih, kan. Jadi untuk oli yang viskositas 1040 udah cukup lumayan. Tapi setelah saya review untuk oli ini, karena dari komponen-komponen mesin yang ada di CBR 250, seperti kruk as yang saya lihat di video-video lainnya, katanya dia nggak pakai bearing, dia langsung kayak seperti metal duduk seperti mobil. Mungkin untuk oli yang 1040 sudah cukup mumpuni untuk kapasitas oli atau oli dari mesin CBR 250. Oke, tadi untuk olinya sudah saya pastikan. Saya letak di wadah sisanya 200 dan 800 ml nya tinggal kita masukkan semua ke dalam bak mesinnya. Untuk pergantian oli kalau bisa di 2000 km, guys ya, supaya tetap awet, supaya mesin tetap terjaga kualitasnya. Kalaupun kurang dari 2000 lebih bagus lagi. Dan juga untuk menggunakan oli yang viskositasnya lebih rendah seperti 530, 1030 mungkin lebih bagus lagi, guys, karena mengingat mesin dari CBR 250R ini memang tergolong galak di bagian torsi bawahnya. Oke, kemudian kita kunci untuk tempat pemasukan olinya dengan menggunakan tang, dan permukaan yang terkena oli tadi tidak lupa kita bersihkan dengan menggunakan brake cleaner. Oke, guys ya, jadi untuk selanjutnya tidak lupa bagian undercowl yang kita buka tadi kita kunci lagi dengan menggunakan kunci L. Oke, ini oli yang saya masukkan tadi 200 ml kita masukkan kembali. Mungkin untuk yang pergantian berikutnya kita tinggal menggunakan oli yang dari sisanya ini. Oke, setelah itu kita hidupkan mesin ya, guys ya, untuk memastikan apakah adanya rembesan di cover filter ataupun di baut pembuka oli. Jadi kita observasi motor dan juga kita dengar suara mesinnya apakah ada kelainan atau tidak. Oke, dirasa tidak ada kelainan, mungkin bisa dimereng-merengkan sedikit untuk membantu melumasi bagian area dari kampas kopling bagian bak kanan mesin sebelah kanan, guys ya. Oke, guys, cukup gampang caranya. Mungkin untuk kawan-kawan yang lain yang ingin mengganti oli atau filternya, mudah-mudahan video ini bisa membantu kawan-kawan semua. Dan kalaupun ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar, saran apapun itu
yang bisa saya jawab akan saya jawab. Oke, tidak lupa juga di bagian trip meter kita zerokan lagi ya guys ya, kita reset supaya tahu kita untuk pergantian untuk next kilometernya. Oke guys, untuk motor udah cukup jauh nih perjalanannya guys. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.